Jurnalis ESPN, Rob Dawson, mengaku mendapat bocoran dari sumber dalam klub mengenai alasan Ten Hag dipecat. Pelatih asal Belanda itu menikmati banyak kendali saat berada di Man United. Ia mendiktekan detail dari panjang rumput untuk membantu operan cepat hingga tata letak Old Trafford. Di awal masa jabatannya, Ten Hag diizinkan untuk mendesain ulang ruang analisis video grup di Carrington, lengkap dengan layar besar, lantai bertingkat, dan dekorasi interior yang menampilkan gambar penggemar United dengan biaya lebih dari 200.000 pound. Namun perubahannya tidak terbatas pada fasilitas. Ten Hag mengubah cara pemain mempersiapkan diri untuk pertandingan, meminta mereka untuk tiba 4 jam lebih awal. Untuk pertandingan di Old Trafford, dengan mobil mereka sendiri daripada menghabiskan malam sebelumnya di Hotel Manchester, dan tiba bersama-sama dengan bus. Ia mengubah fungsi suite perhotelan yang besar, dan mengubahnya menjadi ruang pra-pertandingan untuk skuadnya. Ia memindahkan loker di ruang ganti, sehingga para pemain bertahan duduk di sebelah kirinya, dan para gelandang dan penyerang duduk di sebelah kanannya, saat ia berdiri di depan papan taktiknya. Di Old Trafford, Ten Hag bersikeras untuk mengubah bangku cadangan agar lebih dekat dengan terowongan, meskipun itu berarti area teknisnya akan berada di garis tengah, yang menurutnya akan memberinya pandangan yang lebih baik terhadap permainan. Dia diberitahu bahwa akan membutuhkan biaya untuk melakukan perubahan tersebut, karena bangku cadangan tuan rumah dipanaskan, sedangkan bangku cadangan tandang tidak, tetapi Ten Hag bersikeras dan berhasil. Dia sering melakukannya. Para petinggi Ajax memberitahu rekan-rekan mereka di United, bahwa kekeraskepalaan Ten Hag sangat mengganggu mereka. Ten Hag juga sama di Old Trafford, tetapi dengan begitu banyak kendali, muncul tanggung jawab utama atas penampilan, dan hasil yang akhirnya dianggap tidak dapat diterima. Ten Hag pergi dengan rekor 70 kemenangan dan 35 kekalahan dalam 128 pertandingan. Tanda-tanda perselisihan telah ada sejak lama, dan meskipun sumber-sumber United bersikeras bahwa Ten Hag telah bersikap profesional dan bermartabat selama berada di Old Trafford, kepergiannya bukanlah hal yang mengejutkan. Sir Jim Ratcliffe dan tim Ineosnya awalnya bersimpati terhadap masalah yang dihadapi Ten Hag, tetapi kemudian menemukan bahwa banyak masalah tersebut mengarah kembali ke sang manajer. Ten Hag berhasil melewati tinjauan akhir musim yang ekstensif, terutama karena keberhasilan mengejutkan mereka di Piala FA atas Manchester City pada tanggal 25 Mei, dan karena kesepakatan tidak dapat dicapai dengan kandidat lain, termasuk Thomas Tuchel dan Mauricio Pochettino. Kemenangan itu sangat mengejutkan sehingga pesta pasca pertandingan harus diatur dengan tergesa-gesa tanpa perencanaan sebelumnya. Kontrak Ten Hag segera diperpanjang setahun setelahnya. Tetapi ada perasaan dalam hierarki Ineos, bahkan saat itu bahwa perubahan mungkin diperlukan, jika performa yang membuat mereka finish di urutan ke-8 di Liga Premier musim lalu, finish terendah United dalam sejarah Liga selama 31 tahun, tidak membaik secara drastis selama awal musim baru. Ruud van Nistelrooy dan Rene Hake juga dating dalam perombakan staf kepelatihan Ten Hag pada musim panas. Ten Hag sebelumnya memiliki hubungan dengan Hake, tetapi tidak dengan Van Nistelrooy. Dan hal itu mendorong beberapa pemain untuk berspekulasi bahwa mantan pemain internasional Belanda yang menghabiskan 1 tahun bertugas di PSV Eindhoven antara tahun 2022 dan 2023 akan menjadi pengganti yang siap pakai jika Ten Hag dipecat, persis seperti yang terjadi ketika Van Nistelrooy diangkat sebagai manajer sementara pada hari Senin. Masa jabatan Ten Hag sebagai pelatih akhirnya membuahkan 2 trofi dalam 2 tahun, tetapi itu tidak pernah mudah. Setelah mengawali masa jabatannya dengan kekalahan dari Brighton dan Brentford pada bulan Agustus 2022, beberapa sumber mengatakan kepada ESPN bahwa ada keluhan awal dari beberapa pemain bahwa Ten Hag kesulitan berkomunikasi dan kekhawatiran bahwa instruksi tidak dapat diterjemahkan dengan baik,
sehingga menyebabkan kebingungan di lapangan. Setelah kekalahan 0-4 dari Brentford, seorang pemain memberitahu teman dekatnya bahwa Ten Hag tidak tahu cara memotivasi, dan para pemain sering merasa dia sulit dibaca. Dia bisa saja periang di suatu hari, dan sangat serius di hari berikutnya. Seorang sumber menggambarkan Ten Hag sebagai terlalu ketat. Pendekatan disiplinnya awalnya disambut baik oleh para pemain senior, yang percaya bahwa standar telah menurun di bawah manajer sementara Ralf Rangnick, tetapi beberapa aturannya akan menimbulkan masalah tambahan. Sebagian besar pemain setuju bahwa Cristiano Ronaldo salah ketika dia menolak masuk sebagai pemain pengganti melawan Tottenham pada Oktober 2022, tetapi setelah tampaknya memenangkan pertarungan kemauan pada awalnya, sumber mengatakan kepada ESPN bahwa banyak orang di dalam klub segera mulai berpikir bahwa Ten Hag telah keterlaluan mengambil hukuman. Ronaldo awalnya diperintahkan untuk berlatih di luar tim utama. Tetapi ketika ia mencoba memasuki ruang ganti dan mengambil sepasang sepatu ketsnya, ia diberitahu oleh staf bahwa ia tidak diizinkan masuk. Kebuntuan itu berakhir hanya ketika Ronaldo meminta seorang pemain akademi untuk masuk ke ruang ganti untuknya, dengan sejumlah pemain senior memandang larangan total itu sebagai penghinaan yang tidak perlu. Perseteruan dengan Ronaldo sangat besar, tetapi meskipun kepergian legenda Portugal itu dari Old Trafford selama jeda Piala Dunia FIFA 2022 relatif bersih, situasi serupa dengan Jadon Sancho tidak. Jadon Sancho adalah pemain yang sangat diincar MU dan ketika diumumkan pada 1 Juli 2021, dipandang sebagai kudeta bagi United dalam menghadapi minat dari klub-klub top lainnya, tetapi keadaan dengan cepat berubah setelah awal yang menjanjikan. Perseteruan publik antara pemain internasional Inggris dan Ten Hag diikuti oleh 4 bulan Sancho yang dipaksa berlatih, makan, dan berganti pakaian sendiri. Sejumlah pemain mencoba mendesak Sancho untuk meminta maaf, tetapi semakin lama situasi berlangsung, semakin banyak pemain mulai percaya bahwa Ten Hag telah bertindak terlalu jauh. Sumber-sumber mengatakan kepada ESPN bahwa Ten Hag ingin Sancho meminta maaf secara terbuka, karena pemain tersebut telah mempublikasikan konflik tersebut di media sosial. Tetapi sumber-sumber mengatakan kepada ESPN bahwa beberapa pemain menganggap tuntutan tersebut sebagai penghinaan yang tidak perlu. Situasi Sancho semakin memalukan. Saat Sancho membuat Paris Saint-Germain jengkel selama leg pertama semifinal Liga Champions pada bulan April, perwakilan United mengirim pesan kepada para pakar terkenal yang meminta mereka untuk berhenti membicarakan kontribusi sang penyerang, karena hal itu berdampak buruk pada klub. Karena tidak ada yang bersedia menyamai nilai jual Sancho selama musim panas, Ten Hag diyakinkan untuk mengizinkannya kembali berlatih bersama tim utama. Ia tetap enggan selama gencatan senjata yang tidak nyaman itu, merasa bahwa hal itu dapat dianggap sebagai hilangnya otoritasnya. Akhirnya Sancho bergabung dengan Chelsea, dengan kesepakatan pinjaman dengan harga murah pada hari terakhir di bulan Agustus 2024. Sancho adalah salah satu dari sejumlah masalah yang dihadapi Ten Hag selama musim kedua yang sangat sulit. Cedera menjadi masalah, dan bukan hanya jumlahnya, United harus menangani 45 kasus terpisah selama musim itu. Pemain mempertanyakan intensitas beberapa sesi latihan, dan seringkali berpikir bahwa mereka akan mendapat manfaat dari program yang lebih disesuaikan secara individual. Seorang pemain senior mengaitkan masalah cederanya dengan permintaan untuk berlatih, dengan cara yang sama seperti anggota skuad yang jauh lebih muda, dan sebaliknya percaya bahwa ia seharusnya diberi waktu lebih lama untuk pulih setelah pertandingan. Sumber telah memberitahu ESPN bahwa Ten Hag akan mengadakan latihan ekstra sebagai respons terhadap hasil dan penampilan yang buruk, yang menurut banyak pemain kontraproduktif. Mereka akan merasa lelah menjelang pertandingan berikutnya, kalah, dan kemudian diberi lebih banyak latihan ekstra.
Jawaban Ten Hag selalu bahwa sepak bola Liga Primer itu intens, jadi latihannya harus sama. Menjelang akhir musim lalu, Ten Hag semakin menjadi sosok yang terisolasi. Anggota stafnya sendiri mulai mempertanyakan mengapa susunan pemain dibentuk dengan cara yang sama, meskipun sering kebobolan 20 tembakan atau lebih. Para pemain juga mulai merasa tim terlalu terbuka. Ten Hag tidak pernah kehilangan seluruh ruang ganti, seperti yang dialami Jose Mourinho sebelum ia dipecat. Tetapi, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mulai mengembangkan keluhan mereka sendiri. Tangan kanan Ratcliffe di Ineos, Sir Dave Brailsford, mengadakan pertemuan 4 mata dengan skuad pada bulan Februari dan sekali lagi pada bulan April. Ada perasaan yang kuat bahwa dukungan untuk manajer di dalam ruang ganti telah menurun secara signifikan selama 2 bulan tersebut. Ten Hag mengajukan argumennya kepada Ratcliffe dan Brailsford dengan menegaskan bahwa tidak ada tim di dunia yang dapat mengatasi banyaknya cedera yang dialami Man United. Sumber-sumber mengatakan kepada ESPN bahwa Ineos diberitahu selama percakapan dengan tim perekrutan bahwa banyak tuntutan transfer Ten Hag yang tidak realistis. Tuntutannya untuk mengendalikan transfer membuat United mengakhiri kerjasama mereka dengan Rangnick yang telah menyetujui kesepakatan 2 tahun untuk bertindak sebagai konsultan. Ketika Ten Hag mengambil alih pada musim panas 2022, Rangnick berharap dapat bertemu langsung untuk rapat terperinci tentang keadaan skuad. Tetapi ternyata Ten Hag hanya bersedia memberinya panggilan telepon. Satu pemain yang berhasil didapatkan Ten Hag adalah Antony. Tetapi transfer tersebut merupakan bencana yang tidak dapat dihindari. Sementara sumber lain mencatat bahwa perekrutan Antony dan Casemiro sebagian didorong oleh kepanikan yang disebabkan oleh kekalahan awal dari Brighton dan Brentford. Terjadi ketegangan lebih lanjut dalam pertemuan perekrutan menyusul pengambil alihan Ineos, dengan Brailsford ingin menekankan bahwa tanggung jawab untuk perekrutan pada akhirnya akan diserahkan kepada Ashworth dan Direktur Teknis Jason Wilcock. Ten Hag pada awalnya berjuang untuk membangun hubungan kerja dengan Wilcock, menganggapnya sebagai seseorang yang tidak memiliki kualifikasi untuk pekerjaannya. Setelah sebelumnya menjalankan Akademi Man City, dan kemudian setahun sebagai direktur sepak bola Southampton. Keadaan membaik setelah pembicaraan selama musim panas, tetapi Ten Hag masih enggan melepaskan kendali, dengan alasan bahwa ia telah diberikan hak veto transfer dalam kontraknya. Sumber mengatakan kepada ESPN bahwa Ineos tidak terkesan dengan catatannya di pasal. Lisandro Martinez adalah pendukung setia Ten Hag. Selama masa istirahat panjang karena cedera antara September 2023 dan Januari 2024, pemain Argentina itu didorong untuk menghabiskan lebih banyak waktu di sekitar skuad selama performa yang sangat buruk pada Desember 2023 ketika staf melaporkan kembali kepada Ten Hag bahwa ia hampir kehilangan dukungan dari beberapa pemain senior yang berpengaruh. Bek Noussair Mazraoui dan Matthijs de Ligt didatangkan dari Bayern Munich pada musim panas 2024, tetapi hierarki United awalnya tidak yakin mengapa klub membutuhkan pemain yang terakhir, setelah baru saja mengontrak Leny Yoro untuk kesepakatan jangka panjang. Mazraoui dipandang sebagai pengganti langsung untuk Aaron Wan-Bissaka, yang akhirnya bergabung dengan West Ham, sementara de Ligt dianggap memiliki nilai yang layak dan menambah kedalaman di posisi yang bermasalah. Setelah berdiskusi dengan Ten Hag, mereka menyetujuinya karena biaya yang dikeluarkan rendah. Menurut sumber, Ten Hag berupaya keras untuk tidak mengkritik individu di media, karena takut hal itu akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Beberapa staf merasa Ten Hag terlalu melindungi para pemainnya, dan malah secara tidak sengaja membuat dirinya menjadi sasaran kritik. Ten Hag ingin tetap memegang kendali, bahkan ia memilih nomor punggung pemain baru. Dia memutuskan untuk memberikan kaos bernomor 7 kepada Mason Mount dan bukan kepada Garnacho.
dan ingin tahu komitmen media apa yang dimiliki para pemain, mengapa mereka melakukannya, dan apakah mereka terikat kontrak atau tidak. Ketika Ratcliffe dan Ineos memulai proses investasi di United pada November 2022, mereka tidak berniat memecat Ten Hag. Pada bulan Februari, kemunduran di lapangan datang dengan cepat dan deras. Kekalahan 2-1 dari Fulham di Old Trafford pada tanggal 24 Februari dianggap sebagai momen yang menentukan. Ten Hag memanggil skuad ke Carrington keesokan harinya dan menyuruh mereka menonton tayangan ulang pertandingan secara lengkap sebelum pergi berlatih. Ratcliffe berada di tribun saat United kalah 4-3 dari tim Chelsea yang juga sedang dalam kondisi tidak menentu. Juga saat United menyanyiakan keunggulan 3 gol melawan Coventry dan 2 minggu kemudian diikuti oleh kekalahan memalukan 4-0 di Crystal Palace. Ten Hag mulai benar-benar khawatir bahwa ia tidak masuk dalam rencana jangka panjang Ratcliffe pada bulan Maret ketika ia diberitahu bahwa asisten Benny McCarthy belum didekati untuk menandatangani kontrak baru. Keputusan mengejutkan Chelsea untuk berpisah dengan Pochettino pada akhir Mei memicu kekhawatiran di antara tim kepemimpinan baru United bahwa mereka harus bertindak cepat karena kedua klub akan memilih dari kumpulan manajer yang sama. Hal itu berujung pada diskusi dengan calon-calon potensial pada minggu menjelang final Piala FA, situasi yang dianggap sangat memalukan, sehingga teman-teman dekatnya menyarankan Ten Hag untuk mengundurkan diri. Kemenangan mengejutkan atas City di final Piala FA cukup untuk membuatnya tetap bekerja selama 6 bulan lagi, tetapi niat baik yang dibangun setelah hari itu di Wembley akhirnya terkikis. Kekalahan 3-0 mereka dari Liverpool pada bulan September menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan pimpinan United bahwa Ten Hag mungkin tidak dapat membalikkan keadaan.